Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang hari, Jingga terus menemani langit di kantornya. Sebenarnya, langit sangat terganggu dan entah sudah berapa kali ia menyuruh Jingga agar pulang. Namun seperti biasa, Jingga selalu memiliki cara agar bisa bertahan di sisi langit, hingga membuat lelaki itu pasrah dan melanjutkan pekerjaannya. "Om, sebentar lagi kan Jingga lulus. Om kapan mau melamar Jingga?" Mendengar pertanyaan dari Jingga, sukses membuat tangan langit berhenti. Pena yang sejak tadi ia gunakan untuk mengerjakan pekerjaannya, langsung ia letakkan di meja dengan cukup kasar. "Aku bilang diam kalau masih mau di sini. Sekali lagi kamu bersuara atau menanyakan hal tak masuk akal, lebih baik kamu pulang," kata langit dengan raut wajah datar. "Oh, oke," balas Jingga lagi, tak ambil pusing. Ia pun memilih bermain ponsel dan rebahan di sofa. Langit menghela nafasnya lagi dengan sangat kasar. Sungguh ia merasa seperti uji nyali bila berada di dekat Jingga. Bagaimana tidak, ketika Jingga bersuara, maka darah tingginya akan naik, dan ketika Jingga diam, maka sesuatu di bawah sana yang akan naik, karena posisi tidur Jingga saat ini benar-benar di luar dugaannya. Jingga tidur dengan posisi telentang di sofa, dengan kakinya yang ia sandarkan di sisi sofa yang agak tinggi, sehingga membuat rok sekolah yang ia gunakan sedikit tersingkap karena posisi lutut lebih tinggi dari pinggangnya. Meskipun Jingga memakai celana short, namun tetap saja konsentrasi langit langsung ambyar. Otaknya bekerja keras agar tetap fokus pada pekerjaannya. Namun mata sama sekali tidak bisa diajak kerja sama. Matanya selalu mencuri-curi pandang untuk menatap ke arah Jingga, hingga benar-benar membuatnya sangat frustasi. Brak! Jingga langsung terkejut dan duduk ketika mendengar langit menggebrak meja kerjanya. Dengan wajah bingungnya, ia menatap langit. "Om, kenapa sih? Pasti ada kerjaan yang gak beres. Asisten Om pasti yang kerjanya gak bener. Nah, tunggu Jingga lulus sekolah, nanti Jingga yang akan gantikan." Celoteh Jingga panjang lebar yang semakin membuat langit frustasi. "Jingga, ini sudah sore, aku ada lembur sampai malam, jadi lebih baik kau pulang, oke?" usir langit dengan nada tertahan. "Jingga mau nemenin Om kok, beneran deh, Jingga gak apa-apa," kata Jingga serius. "Aku yang kenapa-kenapa kalau kamu di sini," pekik langit frustasi. "Emang Om Langit kenapa?" tanyanya polos. "Lupakan, sekarang kamu pulang atau besok jangan pernah kesini lagi." "Oke, deal. Berarti besok masih boleh kesini. Bye-bye." Dengan wajah berbinarnya, Jingga segera beranjak memakai sepatu dan pergi. Sementara langit yang merasa sudah salah bicara hanya bisa diam menatap kepergian Jingga dengan penuh penyesalan. "Aku pulang naik apa ya?" gumam Jingga sambil berpikir ketika masih berada di lift. Astaga, anak zaman sekarang ya, parah banget. Masa sih Pak Langit mau sama anak sekolah begitu? Cantik sih, tapi kalau murah buat apa? Paling juga Pak Langit mau sama dia karena servisnya doang. Yaps, kamu bener, nggak mungkin untuk serius. Jingga mengepalkan tangannya dengan kuat ketika mendengar bisik-bisik seton dari arah belakang. Ya, saat ini di dalam lift bukan hanya dirinya, namun juga ada beberapa karyawan lain yang sejak awal kedatangannya sudah menampakkan wajah tak sukanya pada Jingga. Dan benar saja, kini mereka berani bersuara di belakangnya. Setelah keluar dari lift, Jingga langsung menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan menatap satu persatu wanita yang tengah membawa beberapa berkas di tangannya. "Kalian dibayar pacarku cuma buat gibah ya?" tanya Jingga dengan senyum sinisnya. "Kasihan ya, karena uangnya dihamburin buat bayar karyawan gak tahu diri kayak kalian."
"Heh, jaga ya mulut kamu," seru salah seorang karyawan yang bernama Farah. Jingga bisa melihatnya dari tanda pengenal yang mereka pakai, Farah, Wina, dan Hani. "Ajarin dong tante, gimana cara buat jaga mulut." "Ops, aku lupa, tante aja nggak bisa jaga mulut sendiri ya." "Sepertinya tante harus ngaca dulu deh," kata Jingga dengan wajah polosnya dan tersenyum sinis. Apa kamu bilang?" Tante." "Hah?" Farah mengepalkan tangannya dengan kuat ketika mendengar Jingga memanggilnya dengan sebutan tante. Umurnya baru 24 tahun dan sudah dipanggil tante. Apakah wajahnya terlihat tua, batinnya marah? "Terus apa kalau bukan tante? Bunda, mama, ibu?" "Oh, jangan harap, karena tante nggak akan bisa menikah dengan ayahku. Jadi jangan berharap naik pangkat," kata Jingga menggelengkan kepalanya seolah takut Farah menjadi ibunya. Tentu saja hal itu membuat ketiga wanita itu tersulut emosi. Mereka tidak menyangka bila Jingga berani bersikap seperti itu pada mereka. "Bocah sialan," pekik Farah yang tak terima dan langsung mendekati Jingga. "Tante mau apa? Mau pukul Jingga? Mau tampar? Harusnya Jingga dong yang marah karena tante berharap mau geser posisi bundanya Jingga," kata Jingga lagi yang semakin menyulut emosi. Plak! "Aus!" Keluh Jingga langsung mengusap wajahnya ketika mendapatkan tamparan keras dari Farah. "Far, lo jangan gila," seru Hani dan Winda tak kalah terkejut dengan apa yang dilakukan oleh temannya. "Sakit nggak, Tan?" tanya Jingga malah balik bertanya kepada Farah, padahal dirinya yang habis kena tamparan, namun ia malah menanyakan keadaan pelaku. Farah hanya diam dengan wajah bingungnya, begitupun dengan Wina dan Hani. Namun kebingungan itu terjawab ketika tiba-tiba Jingga membalas tamparan Farah dengan berkali-kali lipat. Plak! Farah tidak siap mendapatkan serangan dari Jingga. Seketika tubuhnya langsung terjatuh ke lantai dengan sudut bibir yang sampai mengeluarkan darah segar walau sedikit. "Mantap bukan?" batin Jingga. Tangan Jingga sakit. Ih, tante kulitnya kayak kulit badak ya, keras banget. "Nih, lihat tangan Jingga sampai merah masa?" ucap Jingga seolah terkejut melihat telapak tangannya yang memerah. Pekik Farah sangat marah. Ia pun langsung berdiri dan mendorong tubuh Jingga sampai terjatuh ke lantai. "Gue udah gak bisa sabar sama bocah kayak lo," tantangnya dengan nafas memburu. "Far, inget ini masih di kantor, jangan begini," ujar Wina mencoba memperingati. Bahkan kini pertengkaran Jingga dan Farah mengundang perhatian karyawan-karyawan lain. "Dim lo, Win, lo gak lihat bibir gue sampai kayak gini, hah? Harga diri gue diinjak-injak sama pelacur satu ini." "Jaga mulut tante ya," seru Jingga tak terima. "Mau apa lo, hah? Bocah kemarin sore mau cari gara-gara sama gue. Kalau lo gak dipakai sama Pak Langit, gak mungkin lo bisa berlaga kayak gini. Cewek murahan dan rendahan kayak lo itu gak pantas ada di muka bumi ini," umpat Farah menatap tajam pada Jingga. "Tante jangan menguji kesabaran Jingga," gumam Jingga pelan namun terdengar penuh penekanan. Tangannya sudah mengepal dengan sangat kuat, rendahan, murahan. Hatinya begitu sakit mendengar dua kata itu. Bila Langit yang mengatakan ia tidak akan marah, namun siapa wanita itu berani mengumpatnya seperti itu? "Apa, lo pikir gue takut sama lo? Jangan mentang-mentang lo sugar baby bos gue bakal tunduk juga sama lo. Cuy, gak akan pernah," kata Farah mendengus marah. "Lo pikir gue juga takut?" seru Jingga ikut murka. Dan terjadilah adu kekuatan fisik antara Jingga dan Farah. Keduanya bak orang kesurupan yang tidak peduli atau takut menjadi tontonan para karyawan hingga tiba-tiba. "Ada apa ini?"